Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Rayatmi dengan NIM 231102128. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen proyek untuk menguasai alur proyek. Untuk di infografis di sini terdapat definisi manajemen proyek, karakteristik dan perbedaan, jenis organisasi, tingkat proses proyek, proses manajemen proyek, sertifikat profesional, dan tools dalam manajemen proyek. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen proyek. Definisi manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan, keahlian, serta perangkat dan teknik pada aktivitas-aktivitas proyek agar tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemudian di sini terdapat karakteristik dan perbedaan proyek versus operasional. Eh, di sini terdapat karakteristik sumber daya. Untuk perbedaan proyek dan operasional, untuk proyek, kebutuhan sumber daya berubah, dan untuk operasional, kebutuhan sumber daya relatif konstan. Kemudian, intensitas untuk proyek, intensitas kegiatan berubah-ubah. Untuk operasional, intensitas kegiatan relatif sama. Kemudian terdapat siklus. Untuk proyek, siklus proyek relatif pendek. Untuk operasional, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dapat sifat. Untuk sifat proyek, sementara dan unik, dinamis, dan tidak rutin. Untuk operasional, terus-menerus, dan berulang. Kemudian terdapat jenis organisasi proyek. Yang pertama, fungsional. Fungsional adalah anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Kedua, terdapat proyektif, yaitu staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Kemudian terdapat matriks, yaitu gabungan antara fungsional dan proyek. Dan dibagi menjadi tiga, yaitu weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Kemudian di sini terdapat proses manajemen proyek atau tahap-tahap dalam manajemen proyek. Yang pertama terdapat inisiasi, yaitu tahap awal sebagai memberikan gambaran global suatu proyek. Kedua, terdapat perencanaan, yaitu tahap perencanaan dari proyek yang sudah dibuat. Ketiga, terdapat eksekusi, yaitu tahap merealisasikan perencanaan proyek. Keempat, terdapat pengawasan dan pengontrolan, yaitu tahap mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek. Kelima, terdapat penutup, yaitu tahap menyelesaikan proyek dan menyerahkan dokumentasi. Dan ini untuk tingkat proses proyek. Untuk inisiasi sendiri, eh, terdapat di angka 5-10%, perencanaan terdapat di angka 20-25%, untuk eksekusi di angka 40-50%, untuk monitoring di angka 15-20%, untuk penutupan lebih dari 5%. Kemudian terdapat sertifikat profesional dari manajemen proyek TIK. Yang pertama terdapat PMP atau Project Management Profesional. Kedua terdapat CSM yaitu Sertifikat Serum Master. Ketiga terdapat PRINCE2 yaitu Project in Control Environments. Keempat terdapat CAM yaitu Sertifikat Associated in Project Management. Di sini juga terdapat tools-tools yang dapat digunakan dalam manajemen proyek. Yang pertama, untuk alat komunikasi dan kolaborasi dapat menggunakan seperti Zoom, Slack, atau Microsoft Teams. Dan kemudian dapat alat manajemen dokumen dapat menggunakan tools Google Drive, atau Dropbox. Kemudian terdapat alat perencanaan dan pengendalian proyek, dapat menggunakan tools seperti Trello, Asana, Jira, atau Klik. Sekian pemaparan manajemen proyek PK dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.